FIFA tunjuk Indonesia gelar Piala Dunia U17 2023. Tinggalkan Paris Saint-Germain, gabung Real Madrid atau Barcelona, pesan Lionel Messi buat Kylian Mbappe. Dihukum UEFA, Jose Mourinho mundur dari Dewan Sepak Bola. Liga Arab Saudi makin beringas, Liverpool korban selanjutnya, ingin rekrut Mohamed Salah sekarang juga. Liga Arab Saudi makin beringas, Liverpool korban selanjutnya, ingin rekrut Mohamed Salah sekarang juga. Klub-klub Arab Saudi diinstruksikan untuk segera merekrut Mohamed Salah dari Liverpool musim panas ini. Mohamed Salah layak dinobatkan sebagai pemain terbaik Liverpool era Jurgen Klopp, dan ia kembali menjadi salah satu bintang paling mencolok bagi The Reds musim lalu usai membukukan 30 gol dan 16 assist dalam 51 penampilan lintas ajang. Namun kini ia dikaitkan dengan pintu keluar Liverpool, setelah klub asal Merseyside itu gagal lolos ke Liga Champions Eropa gara-gara cuma finish kelima di Liga Premier Inggris 2022-2023. Paris Saint-Germain menjadi salah satu klub Eropa yang meminati bintang 31 tahun itu, dengan mereka mencari pengganti Lionel Messi yang dilepas ke Inter Miami. Selain itu, Salah juga menarik minat para raksasa Liga Arab Saudi. Kami harus mulai mengerjakan proses merekrut Mohamed Salah karena dia sangat populer di dunia Arab dan di Eropa, ungkap Hafez Al-Metlij, yang memegang jabatan di Federasi Sepak Bola Asia atau AFC dan di Liga Pro Saudi. Kalau tidak, Mo Salah masih ada beberapa rekor yang bisa Salah pecahkan di Liverpool, jadi saya berharap jika ia tak kesini sekarang, ia akan kesini di masa depan. Lembaga Investasi Publik Arab Saudi PIF telah memegang kendali penuh 4 klub raksasa di Liga Pro Saudi, yakni Al-Ahli, Al-Ittihad, Al-Hilal, dan Al-Nassr. Menurut media Qatar Al-Qas.net, Al-Hilal tertarik menjadikan Salah pemain baru mereka. Namun kemungkinan besar bintang timnas Mesir tersebut tidak akan mau hijrah ke Liga Pro Saudi di tahap kariernya yang sekarang. Neymar hindari rumor masa depannya di Paris Saint-Germain. Neymar hanya menyebutkan Santos akan menjadi pelabuhan terakhirnya sebelum memutuskan pensiun dari sepak bola profesional. Pulang ke kampung halaman sepertinya belum menjadi pilihan utama Neymar saat ini yang belakangan dispekulasikan mengenai potensi kembali ke Barcelona, atau transfer musim panas ke Liga Primer. Pemain internasional Brasil ini bagaimanapun tidak merahasiakan fakta bila dirinya berniat untuk kembali ke tempat semuanya dimulai dalam karir sepak bolanya sebelum memutuskan gantung sepatu. Saat disinggung mengenai spekulasi meninggalkan PSG, Neymar kepada BeIN Sports mengatakan, kehidupan seorang pesepak bola sangat dinamis. Terkadang Anda berada di satu tempat, dan kemudian berubah. Jelas saya bermimpi bermain lagi di Brasil, saya bermimpi bermain lagi untuk Santos. Saya berharap itu bisa terjadi suatu hari nanti. Sepak bola penuh dengan kejutan. Neymar sering menjadi berita utama di dalam dan luar lapangan pada tahun 2023 saat ia sedang berada dalam sorotan. Neymar pun membalas orang-orang yang mengkritik gaya hidupnya. Saya tidak pernah lari dari tuduhan apapun, tegas Neymar. Justru sebaliknya, saya selalu menepuk dada, dan berkata, kamu bisa menuntut saya. Saya tahu bakat saya tahu apa yang bisa saya lakukan. Sepak bola bukanlah individu. Jika itu individu, saya pasti sudah mencapai semua tujuan saya, tetapi ternyata tidak. Jelas bebannya sangat tinggi, karena nama saya, baik di lapangan maupun di luar. Terkadang saya tidak setuju dengan banyak kritik, karena ini adalah kehidupan pribadi saya, dan saya melakukan apa yang saya inginkan. Di lapangan, Anda bisa berbicara dengan bebas. Perlu diketahui, Neymar sudah menepi dari lapangan sejak tanggal 19 Februari karena ia sedang memulihkan cedera pergelangan kaki yang memaksanya naik meja operasi. Masih ditunggu apakah ia akan menambah 173 penampilan dan 118 gol yang telah dicatat atas namanya selama 6 tahun di Prancis. Timnas Indonesia vs Argentina, jadi awal titik terang nasib sepak bola tanah air. Laga Timnas Indonesia vs Argentina juga mendapatkan sorotan dari media besar dari Amerika Serikat, ESPN. Pada laga tersebut, Timnas Indonesia kalah 0-2 dari La Albiceleste. 2 gol kemenangan tim pemenang Piala Dunia 2022 tersebut dicetak oleh Leandro Paredes dan Cristian Romero.
Meski kalah, laga tersebut mendapatkan sorotan dari media asal Amerika Serikat, ESPN. ESPN dalam tulisannya menyebut bahwa ketiadaan Lionel Messi dalam pertandingan Timnas Indonesia vs Argentina jadi salah satu kekecewaan yang tidak dapat disembunyikan. ESPN juga menyebut bahwa mayoritas supporter Timnas Indonesia menyebut-nyebut nama Lionel Messi sepanjang laga. Meski begitu, laga Timnas Indonesia vs Argentina juga punya kesan positif di mata ESPN. Menurut mereka, laga ini jadi titik terang nasib sepak bola Indonesia dalam setahun terakhir. ESPN menyebut dua peristiwa besar yang mengguncang sepak bola Indonesia. Peristiwa pertama tentu adalah tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 orang pada tanggal 1 Oktober tahun 2022. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengaku sangat percaya diri untuk menghadapi Piala Asia 2023 setelah pertandingan. Kini, sepak bola Indonesia bakal bersiap untuk hajatan besar berikutnya pada bulan depan yaitu Liga. Kembali ke Persija, Rico Simanjuntak peringatkan Marco Simic. Simic kembali ke Persija pada musim ini, dan Rico yakin bahwa itu keputusan dengan penuh pertimbangan. Persija Jakarta kembali merekrut Marco Simic, striker asal Kroasia yang pernah jadi mesin gol mematikan untuk Macan Kemayoran. Setelah berpisah selama satu musim, Simic kembali dengan kontroversi. Sebelumnya, ia pernah menggugat Persija ke FIFA karena masalah gaji. Kini kedua pihak sudah berbaikan, dan tentu diharapkan bisa saling membantu. Menurut winger Persija, Rico Simanjuntak, ini adalah keputusan yang sudah dipertimbangkan matang. Saya senang lihat Simic bisa kembali. Sebab, ia juga tidak membutuhkan waktu lama buat beradaptasi dengan sepak bola Indonesia. Dia memberikan segalanya di sini, beber Rico. Dengan datangnya Simic, semoga dia dapat memberikan kontribusi yang diharapkan Persija. Bahkan bisa lebih membantu kami. Sebab, kami juga membutuhkan pemain asing di lini depan, imbuhnya. Rico dan Simic pernah bahu-membahu untuk Persija hingga bisa jadi juara Liga 1 dan Piala Presiden. Rico sendiri sudah memberi peringatan kepada Simic, sebelum striker 35 tahun itu diresmikan. Kalau dibilang terkejut Simic balik, tidak juga. Karena saya dan Simic tetap komunikasi meski dia sempat hengkang dari Persija, kata Rico. Saya bilang ke dia harus membuktikan yang lebih ketimbang sebelumnya dengan harapan supporter bakal mendukung dia lagi, tegasnya. Tinggalkan Paris Saint-Germain, gabung Real Madrid atau Barcelona, pesan Lionel Messi buat Kylian Mbappe. Lionel Messi dilaporkan telah memberikan pesan kepada Kylian Mbappe sebelum dia pergi dari Paris Saint-Germain. Kabar tentang masa depan Kylian Mbappe masih menjadi perdebatan sampai saat ini. Dan laporan dari Defensa Central semakin memanaskan rumor tersebut, mengklaim bahwa Lionel Messi telah menyarankan agar Kylian Mbappe meninggalkan Paris Saint-Germain dan bergabung dengan Real Madrid atau Barcelona. Saya lebih suka Anda pergi ke Barcelona, ucap Messi dikutip dari Daily Mail. Tetapi, jika Anda ingin pergi ke Madrid, lakukanlah. Anda pantas mendapatkan sebuah proyek juara yang nyata, ujar Leo Messi. Sampai saat ini, Mbappe sendiri terus dikaitkan dengan Los Blancos, yang memang sudah lama menginginkannya. Di musim panas tahun lalu, Madrid nyaris mendapatkan tanda tangannya, tetapi pemain internasional Prancis itu memilih untuk memperpanjang kontraknya di PSG. Di sisi lain, PSG juga dikabarkan telah mengultimatum Mbappe, dengan Les Parisiens tak ingin melepasnya secara gratis tahun depan dan mendesak sang penyerang untuk mendapatkan klub baru musim panas ini atau memperpanjang kontraknya. Menarik untuk ditunggu bagaimana kelanjutan karir Mbappe. Apakah dia akan bertahan di PSG sampai kontraknya habis tahun depan, atau dia bakal pindah ke Madrid musim panas ini? Atau justru ada klub lain yang mampu menikung Los Blancos? Dihukum UEFA, Jose Mourinho mundur dari Dewan Sepak Bola. Mourinho secara tidak langsung menganggap keputusan terhadap dirinya bertentangan dengan tujuan pendirian Dewan Sepak Bola. Jose Mourinho langsung memberikan reaksi setelah dijatuhi sanksi dihukum larangan mendampingi tim di 4 pertandingan di bawah naungan UEFA, atas dakwaan menyerang Anthony Taylor di tempat parkir dan melabeli sang wasit sebagai aib. Mourinho menyampaikan pengunduran dirinya sebagai anggota Dewan Sepak Bola UEFA melalui surat elektronik yang dikirim kepada direktur badan tersebut, Zvonimir Boban. Dalam suratnya, Mourinho menegaskan pengunduran itu berlaku efektif segera.
Tuan Boban yang terhormat, sebagai ucapan terima kasih atas undangan yang Anda berikan kepada saya untuk menjadi anggota Dewan Sepak Bola UEFA, tulis Mourinho. Saya menyesal untuk memberitahu Anda, efektif segera, saya akan melepaskan keikutsertaan saya dalam grup ini. Sikap Mourinho yang mengirim surat kepada Boban dibandingkan langsung ke Presiden UEFA Aleksander Ceferin, dianggap banyak kalangan sebagai bentuk ketidakpuasan sang pelatih terhadap keputusan organisasi. Kondisi yang sangat saya yakini ketika saya bergabung sudah tidak berlaku lagi, dan saya merasa berkewajiban untuk mengambil keputusan ini, tambah Mourinho. Saya dengan hormat meminta Anda juga menyampaikan keputusan saya kepada Presiden Tuan Aleksander Ceferin. Salam, Jose Mourinho. Untuk diketahui bahwa Dewan Sepak Bola UEFA adalah ide yang dibuat Boban dan mantan wasit Roberto Rossetti. Dewan ini berisikan para pemain dan pelatih terkenal, serta mantan pemain yang diundang dengan tujuan memberikan saran untuk perbaikan keolahragaan dan organisasinya. Romelu Lukaku ke AC Milan. Agen sang striker buka suara. Baru-baru ini muncul rumor yang mengatakan bahwa Lukaku tengah melakukan pembicaraan dengan AC Milan, tapi agennya langsung membantah kabar tersebut. Agen Romelu Lukaku ikut buka suara terkait kabar yang menghubungkan pemain internasional Belgia tersebut dengan AC Milan. Belakangan ini, mencuat rumor bahwa Lukaku sedang melakukan pembicaraan dengan Rossoneri, tetapi agennya bersikeras bahwa tidak ada negosiasi apapun dengan Milan. Tidak ada pembicaraan yang sedang berlangsung dengan AC Milan. Romelu ingin tinggal di Eropa, dan menegaskan hal ini dengan tidak bergabung dengan klub Arab Saudi sekarang, ucap agen Lukaku berdasarkan laporan dari Fabrizio Romano. Sementara itu, situasi Lukaku sendiri juga masih dipenuhi tanda tanya. Masa peminjamannya dengan Inter sudah habis dan kini dia bersiap untuk kembali ke Chelsea. Memang, The Blues saat ini sedang membutuhkan sosok striker di bawah asuhan Mauricio Pochettino, tetapi tidak menutup kemungkinan kalau Nerazzurri akan mempermanenkan sang penyerang, apalagi dia berkontribusi cukup besar dalam perjalanan mereka mencapai final Liga Champions dan catatan 14 golnya di berbagai ajang musim lalu. Agen Lukaku menambahkan bahwa Inter saat ini berpotensi mempermanenkan Lukaku, mengklaim bahwa keputusan saat ini ada di tangan Nerazzurri. Klub yang tertarik harus mengajukan tawaran resmi. Inter memiliki bola di tangan mereka, pungkasnya. FIFA tunjuk Indonesia gelar Piala Dunia U17 2023. Sementara Erik merasa lega FIFA masih menaruh kepercayaan kepada Indonesia untuk menggelar turnamen resmi. Ratapan atas kegagalan menggelar Piala Dunia U20 2023, sepertinya akan terhenti setelah FIFA menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023 yang kemungkinan dilaksanakan pada akhir tahun ini. Sebelumnya Peru merupakan negara yang berhak menggelar Piala Dunia U17. Namun FIFA mencabut hak itu dengan alasan infrastruktur di negara tersebut tidak memenuhi standar kelayakan untuk menggelar ajang sebesar Piala Dunia. Sedangkan Indonesia urung menggelar Piala Dunia U20 2023 karena Israel tampil sebagai salah satu peserta yang berasal dari UEFA. Pagelaran Piala Dunia U17 kemungkinan besar tidak menghadapi kendala, mengingat UEFA diwakili Inggris, Prancis, Jerman, Polandia, dan Spanyol. Keputusan penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023 dilakukan dalam rapat Dewan FIFA, Jumat tanggal 23 Juni. Rapat ini membahas penunjukan tuan rumah Piala Dunia antar klub 2025, proses pengajuan penawaran Piala Dunia 2030, hingga tuan rumah kongres dan turnamen di bawah naungan FIFA. Dewan juga menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Kerangka waktu untuk masing-masing turnamen akan dikonfirmasi pada waktunya, demikian pernyataan FIFA melalui laman resmi mereka. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersyukur Dewan FIFA telah mengambil keputusan bersama untuk menunjuk Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U17. Namun Erick mengaku belum menerima surat resmi dari FIFA. Ini baru pengumuman yang dilansir dari FIFA pada sidang FIFA Council Jumat malam di Zurich. Kini yang terpenting, bagaimana kita menyiapkan diri agar menjadi tuan rumah yang baik, ujar Erick dikutip laman resmi PSSI. Saya belum tahu alasan utama penetapan ini.
Mungkin saja, beberapa faktor positif yang diperlihatkan Indonesia dalam sepak bola dunia selama 3 bulan terakhir, seperti perbaikan sarana-sarana stadion yang lolos uji kelayakan FIFA. Kemudian perhelatan 2 FIFA Matchday melawan Palestina dan Argentina yang sukses dan menyita perhatian FIFA, serta sepak bola internasional menjadi alasannya. Bagaimanapun juga hal ini harus kita syukuri sebab kepercayaan FIFA kepada kita masih tinggi. Ini harus kita jaga dan buktikan. Giovanni Lo Celso mengakui laga lawan timnas Indonesia tidak mudah meski Argentina bisa menang dengan skor 2-0. Argentina menghadapi Indonesia di laga FIFA Matchday di Stadion Gelora Utama Bung Karno, Senin dalam kurung 19 Juni 2023 malam. Di pertandingan tersebut, tim Tango bisa mencetak gol melalui Leandro Paredes pada menit ke-38 dan Christian Romero pada menit ke-55. Lo Celso sendiri menjadi starter di laga tersebut. Dia bermain penuh selama 90 menit. Kemenangan atas timnas Indonesia menambah rapor bagus timnas Argentina di FIFA Matchday. Sebelumnya, skuad La Albiceleste mengalahkan Australia dengan skor identik 2-0. Giovanni Lo Celso mengaku kemenangan atas Australia dan timnas Indonesia merupakan modal penting buat timnas Argentina. Pada laga selanjutnya, Argentina akan mengikuti kualifikasi Piala Dunia 2026 yang digelar medio September 2023. Kemenangan pada 2 laga FIFA Matchday membuat timnas Argentina masih kukuh di ranking FIFA. Ini menjadi hal yang penting buat modal ke kualifikasi Piala Dunia 2026. Kami tahu setiap tur adalah ujian bagi kami. Ini adalah laga-laga terakhir sebelum kualifikasi Piala Dunia dan sebuah jalan baru akan dimulai yang akan sangat sulit, tegas Giovanni Lo Celso.